Rekap alur cerita You Season 4 Episode 1. Joe pergi ke Paris untuk mencari Marianne. Butuh waktu berminggu-minggu baginya untuk menemukan sebuah jejak dari Marianne, yaitu sebuah lukisan yang ia yakini dibuat Marianne. Joe membeli lukisan itu dan dengan manis meminta informasi lebih banyak tentang Marianne. Ia berhasil mendapatkan emailnya dan jadi tahu kalau Marianne pernah pergi ke London untuk pameran seni. Dengan banyaknya uang yang ia dapatkan dari Love, ia pun dengan mudah bepergian menjalankan misinya. Dan kali ini Joe telah tiba di London. Joe berhasil menemukan Marianne, namun Marianne yang melihatnya terlihat ketakutan dan berusaha kabur darinya. Tapi Joe berhasil mengepungnya. Di sini Marianne mencoba membela diri dengan mengeluarkan pisau, dan memohon pada Joe untuk melepaskannya. Joe yang ingin meyakinkan Marianne kalau ia tidak mungkin menyakitinya, akhirnya memutuskan untuk membiarkan Marianne pergi. Walaupun ia sangat kecewa. Menghibur dirinya yang sedang sedih, Joe pun pergi minum-minum. Namun di sana ia dihampiri oleh Elliot, pembunuh bayaran yang disewa oleh ayah Love untuk membunuhnya. Di sini Joe sudah berpikir ia akan mati, tapi takdir baik masih berada di pihaknya. Elliot berkata ia lelah dengan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran dan ia ingin berhenti melakukannya. Ini berarti ia bersedia melepaskan Joe hidup-hidup, namun tentunya dengan syarat, yaitu Joe harus memberikan seluruh uang yang ia dapatkan dari rekening Love. Dan karena tidak ingin mati, Joe pun setuju dengan syarat itu. Lalu Elliot memberinya paspor, visa kerja, dan identitas baru untuk memulai kehidupan barunya, yaitu sebagai Jonathan Moore, seorang profesor sastra yang nampaknya dengan baik dikuasai Joe yang suka membaca buku. Elliot juga meminta Joe untuk membunuh Marianne untuk menutupi fakta kalau Joe masih hidup. Tapi Joe tidak benar-benar melakukannya, ia hanya mengirimkan foto kalung Marianne yang ia curi sebagai laporan kalau ia sudah melakukan yang Elliot minta. Di kampus Joe memulai hidup barunya yang tampaknya ia nikmati. Di sana ia berteman dengan Malcolm, seorang profesor juga yang sebenarnya tidak dia sukai. Malcolm adalah anak orang kaya yang manja, narsis, suka berpesta, berjudi, dan menyalahgunakan obat. Tapi karena Malcolm telah membantu Joe menetap di London dengan cara mencarikan apartemen yang tepat berada di seberang apartemennya, maka Joe pun punya hutang budi. Dari jendela apartemennya Joe bisa melihat kondisi Fred Malcolm. Di sana Joe melihat Kate, pacar Malcolm, yang merupakan seorang yang galak, kompeten, fokus, dan sangat pekerja keras. Dan iya, Joe menyukainya. Walaupun Joe selalu bertekad untuk menyerah dengan hubungan asmara dan ingin hidup sendiri dengan damai, tapi tetap saja ia selalu goyah pada wanita yang menarik perhatiannya. Ia pun mulai mengorek informasi sedetil mungkin tentang Kate. Dan di suatu malam, entah kebetulan atau direncanakan, Joe melihat Kate sedang dirampok di tempat parkir universitas. Dan seperti biasa, naluri Joe sebagai pahlawan wanita pun bangkit dan ia pun menyelamatkan Kate dari perampok tersebut. Setelah kejadian itu, Joe meminta tolong pada Kate untuk tidak menyebutkan dirinya dalam kronologi kejadian perampokan itu pada polisi. Ia beralasan punya masalah visa. Kate pun mengiyakannya namun tampak curiga. Malcolm yang mendengar kejadian itu akhirnya berterima kasih pada Joe dan memaksanya untuk ikut ke acara perkumpulan kalangan orang kaya di sebuah klub bernama Sundry House. Joe pun menghadirinya dan dikenalkan dengan beberapa teman Malcolm yang hampir semuanya dia benci. Lady Phoebe adalah seorang gadis yang cantik yang terlihat paling baik hati di antara semuanya, merupakan seorang aristokrat dan selebriti. Beserta pacarnya Adam Pratt, pemilik Sundry House yang terlihat ramah. Adam sering memulai bisnis dengan uang ayahnya yang berujung bangkrut dalam waktu singkat. Kemudian ada Simon Su, seorang seniman tidak ramah yang berpura-pura menjadi tortur artis. Padahal pada kenyataannya uang ayahnya lah yang membuatnya bisa tetap eksis sebagai seniman. Sedangkan Sophie Su, kakaknya adalah seorang influencer kelas atas yang selalu mengenakan barang-barang endorsan untuk menghasilkan uang. Bagi Joe dia cukup serakah. Kemudian ada Rold yang cepat marah, kasar dan percaya dengan sepenuh hati bahwa orang kaya dapat menindas kalangan di bawahnya. Dan untuk melengkapi circle Malcolm yang semuanya merupakan lulusan Oxford ini, ada 4 anggota lagi yaitu Blessing, Gemma, Connie, dan Rhys. Gemma bersikap paling rasis dan sanggup berbicara tanpa filter. Lalu ada Blessing yang merupakan princess Nigeria yang menjalankan bisnis skema piramida dan bersikap sombong. Serta Connie yang agak gila dan memiliki kuda. Terakhir ada Rhys yang sepertinya adalah satu-satunya pribadi yang Joe suka. Seorang calon wali kota dan penulis buku autobiografi hebat yang bukunya telah dihatamkan Joe. Dan Joe sangat suka buku itu. Rhys berasal dari keluarga kurang berkecukupan dan memiliki masa kecil yang sulit. Ia baru menjadi orang kaya setelah tahu fakta bahwa ia merupakan anak dari seorang duke, yaitu gelar dari seorang bangsawan. Rhys juga memiliki empati yang baik terhadap manusia.
Walaupun terjebak di perkumpulan yang tak ia sukai ini, Joe tetap menghargai mereka semua dengan ikut minum. Tapi sayangnya ketika bangun ia mendapatkan sebuah kejutan. Malcolm telah berbaring di meja rumahnya dalam keadaan tidak bernyawa. Pada malam itu Joe terlalu banyak minum sampai lupa apa yang telah terjadi. Seingatnya ia mungkin saja telah membunuh Malcolm karena tersinggung dengan ucapan Malcolm yang menjelek-jelekan Marianne, sebagai mantan yang membuat Joe patah hati. Joe lalu melihat tubuh Malcolm dan mendapati kalau jari kelingking Malcolm telah hilang, dan ponselnya juga rusak. Dan karena Joe ingin lepas dari masalah ini, ia pun bergegas melenyapkan tubuh Malcolm. Dan untuk scene ini cukup membuat saya enak melihatnya. Setelah membereskan tubuh Malcolm, Joe pun mulai beraktivitas normal, seakan tidak tahu apapun. Ia pergi ke Sundry House untuk mengembalikan mantel pelangi yang ia temukan di tubuhnya ketika bangun, dan di kesempatan lain Joe juga menghadiri undangan makan malam dari Phoebe. Di sana ia mendapatkan sebuah pesan dari sebuah aplikasi dengan keamanan tinggi yang tidak pernah diinstalnya. Aplikasi yang dapat menghapus pesan otomatis tanpa jejak kalau itu pernah dikirim. Di aplikasi itu seseorang menyapanya terkagum dengan cara Joe melenyapkan tubuh Malcolm. Rupanya orang itu adalah pembunuhnya yang ingin menjebak Joe. Tapi ia tidak menyangka ternyata Joe bisa membereskannya. Kini Joe jadi penasaran siapa orang ini. Dan Joe menduga kalau orang itu adalah salah satu dari perkumpulan teman-teman kayanya tersebut. Siapakah dia? Apa kalian punya suspek? Komen di bawah ya. See you di episode 2. Rekap alur cerita You Season 4 episode 2. Misi menemukan pembunuh Malcolm dimulai. Pertama-tama Joe bergegas pulang ke apartemennya dan mengecek setiap sudut rumahnya. Berjaga-jaga jikalau pembunuhnya sedang mengintainya. Di sini ia tidak menemukan apapun kecuali sebuah undangan untuk menghadiri pameran seni terbaru dari Simon yang akan diadakan di galeri milik Kate. Hal ini membuat Joe memutuskan untuk memantau gerak-gerik Kate terlebih dahulu. Ia mengamati Kate dari jauh dan Kate terlihat normal. Ia sibuk menelpon ke nomor Malcolm meminta kabar darinya. Tapi Joe tidak tahu apakah ini hanya akting atau tidak. Di sini Joe tidak bisa yakin kalau Kate adalah pelakunya. Berada dalam kebingungan, Joe pun mencoba mencari jawaban melalui buku karya-karya Agatha Christie. Di sana ia bertemu Nadia, muridnya yang merupakan fans dari buku-buku misteri pembunuhan tersebut. Dan di sini Nadia memberikan beberapa clue. Biasanya tersangka utama akan menjadi korban kedua, dan setiap pembunuhan selalu dimotivasi oleh 3 hal, yaitu seks, uang, dan balas dendam. Serta tidak ada yang namanya kebetulan. Dari ini Joe pun terpikir dengan Elliot yang tiba-tiba hadir dan memberinya identitas baru. Mungkin saja Elliot telah terlibat. Tapi tentu Elliot menyangkalnya dan ini cukup membuat Joe makin bingung. Sementara itu si pelaku terus mengirimi Joe pesan dan mengatakan kalau ia tahu bahwa identitas Joe yang sekarang adalah palsu dan ia akan mencari tahu lebih lanjut tentang Joe yang sebenarnya. Tapi Joe tidak mau itu terjadi dan ia bertekad akan mengetahui siapa pelaku ini lebih dulu. Untuk membuatnya tetap dekat dengan teman-teman Malcolm, ia pun menghadiri undangan pameran seni dari Lady Phoebe. Di sini ia mendapatkan info kalau Phoebe lah yang memasukkannya ke dalam undangan pameran seni Simon. Joe tidak ingat apa yang ia katakan saat mabuk, tapi ia sudah resmi diadopsi oleh Phoebe. Dan ini memberinya keuntungan. Seperti Adam yang memberikannya setelan jas mewah untuk dipakainya di acara pembukaan seni tersebut. Di sana Joe tahu kalau Malcolm tidak terlalu disukai oleh para anggota geng. Ia hanya diterima karena merupakan pacar Kate, teman yang mereka hormati. Melakukan penyelidikan lebih lanjut, Joe pun mencuri kunci kantor kampus Malcolm dari dompet Kate. Di sana ia menemukan sebuah buku catatan misterius yang berisikan pesan sandi dan beberapa uang cash. Ada catatan tentang taruhan balap kuda, yakni aktivitas yang disukai Connie, dan ini membuat Joe menduga bahwa Malcolm tidak lagi kaya karena sering berjudi. Kemudian ada juga catatan yang menyebutkan Louis the Sun King and Dagger. Dan Joe tahu kalau Raja Matahari yang dimaksud mungkin adalah Adam, yang berperan dalam drama kampus. Dan Dagger adalah pelayan di Sundry House yang punya hubungan teman yang menguntungkan dengan Adam. Di catatan itu juga tertera hari dan jam berapa mereka bersama. Malcolm rupanya mengumpulkan informasi yang bersifat sangat privasi dari teman-temannya yang ia gunakan untuk memeras teman-teman kayanya tersebut. Saat Joe menguntit Adam, ia tertangkap basah oleh Vic, pengawal pribadi Adam. Joe pun langsung berpura-pura kalau ia sedang melakukan penelitian untuk menulis buku. Dan di sana ia memberi seluruh uang cash yang ia dapat dari ruang kerja Malcolm pada Vic sebagai uang tutup mulut.
Meski begitu, Vic masih mencurigainya. Pembukaan pameran seni Simon dimulai. Joe memasuki galeri melalui pintu belakang untuk menghindari foto wartawan yang meliput acara tersebut. Di sana ia melewati seorang gadis misterius yang berbaik hati memegangi pintu untuknya. Tapi Joe tidak terlalu menghiraukannya. Di dalam Adam memperingatkan Joe untuk berhati-hati berteman dengan Malcolm, karena dia terkenal suka memeras teman-temannya. Dan fakta bahwa Adam membicarakannya secara belak-belakan membuat Joe berpikir kalau Adam bukanlah pembunuhnya. Sementara Rhys juga memberi Joe petunjuk baru. Rhys berkata meskipun teman-teman kuliahnya bukan orang terbaik sedunia, namun setidaknya mereka semua tidak seperti Rold yang benar-benar jahat. Di tengah-tengah pameran, gadis yang tadi membukakan pintu untuk Joe melemparkan sekaleng cat ke sebuah lukisan kucing di pameran itu. Simon mencoba membuat kejadian itu seolah-olah adalah sebuah pertunjukan settingan untuk membuat acara semakin seru. Namun setelahnya ia meminta Kate untuk mengurus gadis tersebut, karena telah membuat kekacauan. Joe yang tadi sempat memperhatikan tas gadis itu, jadi memiliki clue di mana ia berada, dan menawarkan Kate bantuan untuk menemukannya. Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan Blue, nama gadis tersebut. Ia bercerita kalau ia dulunya adalah asisten Simon dan merupakan seniman yang sebenarnya dari beberapa lukisan yang diklaim Simon sebagai miliknya. Simon rupanya sengaja memfasilitasi para seniman ini obat-obatan dan mencuri karya-karya mereka. Di lukisan kucing tadi tertulis kata Isis yang merupakan nama kucing dari nenek Blue. Dan di sini Joe menyadari ia juga melihat kata Isis ini di buku catatan Malcolm. Dan Joe menyimpulkan kalau Simon juga diperas oleh Malcolm. Kate memberikan Blue sejumlah uang dan pergi meninggalkannya. Sementara Joe berasumsi kalau Simon adalah pembunuh Malcolm. Dan untuk itu ia dengan sabar menunggu Simon keluar dari bar dan ingin mengikutinya. Tapi sayang Joe malah tertidur dan terbangun karena mendengar suara sirine. Simon yang merupakan tersangka pertama benar berakhir sebagai korban kedua dari si pembunuh. Simon ditemukan di galeri dengan pisau di dadanya dan telinga yang telah hilang. Sepertinya si pembunuh suka mengumpulkan trofi. Dan pembunuhan ini tampaknya masih akan terus berlanjut. Keesokan harinya mereka berkumpul dan membahas kematian Simon. Jelas di sini Kate diuntungkan karena karya seniman akan lebih dihargai setelah kematiannya. Lalu Joe kembali memantau Kate dan ia melihat kalau Kate diam-diam telah membantu Blue agar bebas dari tuduhan dan bahkan memfasilitasinya untuk rehabilitasi. Tentu sikap baik Kate ini bukanlah tindakan seorang pembunuh. Hal ini membuat Joe makin kesulitan menemukan tersangkanya. Akhirnya ia memutuskan untuk membaca buku Agatha Christie lagi. Di perpustakaan ia bertemu lagi dengan Nadia. Di sana ia tahu kalau Nadia dan Malcolm punya kedekatan, tapi tidak dijelaskan hubungan yang seperti apa. Yang ia tahu Nadia sedang menunggu Malcolm mereview hasil tulisannya. Nadia kebingungan karena Malcolm tidak menjawab pesan-pesannya. Akhirnya Joe pun bersedia menjadi pengganti Malcolm sebagai pembaca tulisan-tulisan Nadia tersebut. Dan Nadia tampak senang akan hal itu. Di akhir episode 2 ditunjukkan kalau Joe kembali ke apartemennya dan menemukan kalau dinding rumahnya telah dipenuhi oleh potongan-potongan koran tentang pembunuhan-pembunuhan yang Joe lakukan di masa lalu. Kemudian ia menerima pesan lagi dari si pelaku pembunuhan itu, yang kali ini menyapanya dengan sebutan Joe. Hello, Joe. Rekap alur cerita You Season 4 episode 3. Joe telah lelah dengan si pelaku pembunuhan yang terus mengganggunya. Ia mencoba mengabaikannya, namun hal ini malah membuat si pelaku bertindak makin jauh. Ia mengirimkan jari Malcolm ke kepolisian dan memberitahu bahwa Malcolm telah dibunuh. Ia juga mengancam akan mengirimkan telinga Simon ke kepolisian dengan tambahan tanda tangan Jonathan Moore, jika Joe tidak mau terlibat dalam rencananya untuk menghabisi para orang kaya ini. Mau tidak mau, Joe pun harus meladeni rencana si pelaku. Berita kematian Malcolm dengan cepat menyebar ke seluruh London. Para mahasiswa pun terkejut mendengar bahwa salah satu dosen mereka telah dibunuh, terutama Nadia yang tampak terguncang. Ini jelas memberi Joe bukti bahwa Nadia memang terlibat hubungan percintaan dengan Malcolm. Polisi melakukan penyelidikan dan menanyai Kate. Lalu Kate membocorkan kalau orang terakhir yang bersama Malcolm adalah Joe. Ini tentu membuat Joe kerepotan. Namun seperti biasa ia bisa menanganinya. Ia membeberkan kalau Simon sering mencuri karya-karya asistennya. Dan Malcolm yang mengetahui hal ini memerasnya untuk bisa melunasi hutangnya yang besar karena sering berjudi. Setelah polisi pergi, sebuah pesan masuk ke handphone Joe, menyuruh Joe untuk menghabisi Kate. Bagi si pelaku, Kate adalah ancaman karena Kate dengan mudah mengadukannya ke polisi.
Tapi karena Joe menyukai Kate, ia tidak mau melakukannya. Di sini ia malah berbalik pihak dengan menjaga Kate dari ancaman si pelaku. Di perjalanan menuju pemakaman Simon, Joe bertemu dengan Nadia yang mencoba memasuki apartemen Malcolm. Rupanya Nadia ingin mengambil surat cintanya karena takut surat itu ditemukan polisi dan membuat dunia tahu tentang perselingkuhan mereka. Joe yang ingin menjadi pahlawan pun menawarinya bantuan untuk mengambilkannya. Tiba di pemakaman, Joe mengamati para teman kayanya ini satu persatu. Gemma yang takut dibunuh, Sophie yang memanfaatkan kematian Simon untuk donasi palsu, Roald yang langsung menggoda Kate setelah Malcolm tiada, dan Rhys yang membahas tentang topeng yang dipakai manusia untuk menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Tidak ada dari clue-clue ini yang membuat Joe yakin siapa pelakunya. Vic yang melihat Joe yang sedari tadi memperhatikan para orang kaya ini pun menghampirinya. Vic curiga kalau Joe adalah pembunuh dari para orang kaya ini. Dan sebagai pengawal Phoebe, ia pun memberi ultimatum untuk tidak membuat kekacauan dengan Phoebe. Setelahnya Joe mencoba mendekati Kate, memperingatkan kalau Kate sedang dalam bahaya. Ia berkata kalau si pelaku mungkin adalah salah satu dari teman mereka, dan Kate bisa saja menjadi target selanjutnya. Awalnya Kate bersikap acuh pada Joe dan malah heran kenapa Joe begitu peduli padanya. Namun Joe menjelaskan kalau ia hanya peduli. Dan di sini Kate menyimpulkan kalau Joe menyukainya. Karena Kate telah luluh, ia membawa Joe ke taman tempat favoritnya dengan Malcolm. Di sana ia menggoda Joe dan Joe tidak dapat menolaknya. Namun yang Joe tidak sadar, Vic sedari tadi telah mengikutinya. Joe terbangun di apartemen Kate dan Malcolm. Ia melihat kalau Kate masih tertidur, dan ia terfikir untuk menjalankan misi pengambilan surat cinta Nadia. Ia berhasil menemukannya, namun sayang aksinya itu dilihat oleh Kate. Kate marah dan mengusirnya. Kepercayaannya pada Joe yang tadi sudah terbentuk seketika menjadi sirna. Dan setelah kejadian ini, Joe menerima pesan lagi dari si pelaku. Kali ini si pelaku bertanya, kenapa Joe tidak juga menghabisi nyawa Kate. Si pelaku mengancam akan melakukan sesuatu. Ini membuat Joe khawatir dan ia pun mengikuti Kate. Kate rupanya pergi ziarah ke makam Malcolm dan mengekspresikan rasa dukanya. Kate berkata Malcolm memang bajingan, namun Malcolm jugalah yang membuatnya tertawa, sehingga ia bisa melupakan masalah keluarganya. Setelah Kate beranjak pergi, Joe pun ingin mengikutinya lagi. Namun kali ini Vic melumpuhkannya. Vic mengecek kantong jas milik Joe dan menemukan cincin Malcolm. Ini membuat Vic makin yakin kalau Joe lah pelakunya. Vic pun mengambil handphonenya dan bergegas menghubungi polisi, namun kali ini Joe menghabisinya. Joe melakukan kebiasaan lamanya jika dalam posisi yang sangat terdesak. Si pelaku mengiriminya pesan mengejek Joe yang terjebak dalam skenarionya. Si pelaku berhasil membuktikan siapa Joe yang sebenarnya. Joe memanglah seorang pembunuh. Di sini Joe sangat marah karena niatnya untuk hidup tenang dan berada di jalan yang baik harus diusik kembali. Ia mengetik kata-kata makian, tapi dengan kata-kata itu ia malah tersadar bahwa si pelaku adalah jiwa yang kesepian, yang butuh teman yang persis seperti dirinya untuk bisa berbagi. Dan dengan ini Joe menghapus pesan makian tadi dan kali ini ia berpura-pura berada di pihak si pelaku. Seolah mereka adalah partner. Ini adalah umpan yang diberikan Joe agar si pelaku ingin bertemu dengannya dan mengungkapkan sendiri identitasnya. Joe menunggu respon dari si pelaku namun pesannya belum juga dibalas. Di sini ia khawatir kalau pesannya terlalu agresif. Dan sambil menunggu ia menyelesaikan urusannya dengan yang lain. Joe memberikan surat yang diinginkan Nadia dan mencoba menghibur Nadia yang sedang berduka karena kehilangan orang yang berarti baginya. Selain itu, ia juga mendapat undangan dari Phoebe untuk datang ke Sundry House. Dan setelah ini akhirnya pesannya dibalas oleh si pelaku yang mengajaknya bertemu. Joe pun senang karena umpannya berhasil. Tapi di mana dan kapannya belum kunjung diberitahu. Di waktu lainnya, Joe pun pergi ke Sundry House, memenuhi permintaan Lady Phoebe. Sesampainya di sana, Joe terkejut karena para teman-teman kayanya itu telah berkumpul. Semua menatap padanya termasuk 2 orang polisi yang meminta kerjasamanya. Rekap alur cerita You Season 4 Episode 4. Joe berbincang dengan polisi. Rupanya semua teman-temannya itu juga baru saja diinterogasi. Polisi berterima kasih untuk informasi yang diberikan Joe sebelumnya, karena itu membantu mereka memastikan kalau Malcolm memang bermasalah. Untuk kedepannya, polisi meminta bantuan Joe untuk memberikan informasi tambahan jika ia memilikinya. Sementara untuk mengamankan diri mereka semua, Phoebe pun mengadakan acara, mengundang teman-temannya untuk menginap di mansionnya pada akhir pekan. Joe tiba di mansion Phoebe, rumah besar yang megah di pedesaan dengan banyak pelayan di dalamnya. Tidak ada wifi dan sinyal, serta banyak petugas bersenjata yang berpatroli.
Di sini Joe tetap melakukan misinya mencari tahu siapa pembunuh di antara mereka. Joe berada di kamarnya dan ternyata ada sebuah pintu yang bisa diakses untuk masuk ke kamar di sebelahnya, yang kebetulan adalah kamar Kate. Kate memasuki pintu itu dan menyapanya, tapi mereka sepakat untuk tidak memulai hubungan romantis. Setelah Kate beranjak pergi, Joe mendapati sebuah surat di bawah pintunya, yang menyuruhnya pergi ke sebuah tempat bernama Galeri Potret. Ia pun mendatanginya, mengira itu adalah lokasinya untuk bertemu dengan si pelaku. Namun yang tak ia duga, itu adalah surat dari Phoebe yang ternyata menyukainya. Phoebe menggoda Joe, tapi Joe dengan halus menolaknya. Ia berkata kalau ia menghormati hubungan Phoebe dengan Adam, dan ini cukup membuat Phoebe memahaminya. Lalu Phoebe curhat padanya tentang Adam. Ia merasa hubungan mereka menyenangkan, tapi Adam tak kunjung menikahinya. Joe lalu memberikan masukan yang menenangkan Phoebe. Berkata mungkin Adam sedang punya masalah dengan dirinya sendiri yang tidak ada hubungannya dengan Phoebe. Di waktu lain, Joe menonton permainan kriket yang sangat mengganggunya, karena Gemma membuli pelayan di sana. Gemma melakukan perbuatan yang tidak manusiawi dan Kate tak tahan melihatnya. Sementara Adam mendekati Joe, membawa Joe ke ruangannya. Di sana Adam berkata kalau ia ingin menikahi Phoebe, tapi ia ragu karena ia tahu dirinya adalah jiwa yang bebas. Tapi menurutnya ia harus melakukannya karena bisnisnya sedang tidak lancar. Ia butuh uang Phoebe untuk menanganinya. Selain itu, Adam juga berkata kalau sebenarnya yang berinisiatif mengundang Joe adalah Rod, bukan Phoebe. Ini membuat Joe bertanya motif Rod mengundangnya dan ia mencurigai Rod sebagai si pelaku. Ketika Joe kembali ke kamarnya, ia melihat Kate yang sedang memarahi pengawal yang dikirimkan ayahnya untuk menjaganya. Ia berkata untuk tidak terlalu dekat dan mengganggu privasinya. Setelah itu, Kate masuk ke kamar dan meminta Joe merapikan kalungnya. Gerak-gerik Kate seperti menggoda Joe, tapi akhirnya mereka sepakat untuk tidak melakukannya. Pintu kamar Kate diketuk. Rupanya Rod mengajak Kate untuk berenang, dan Kate berkata bahwa ia akan menyusul. Joe dapat melihat kalau Rod jelas menyukai Kate, dan menyimpulkan kalau mungkin saja memang Rodlah pelakunya. Ia membunuh Malcolm karena mencintai Kate, dan membunuh Simon karena sikap Simon yang buruk sebagai klien yang bisa mengancam karir Kate. Tapi analisis Joe ini belum cukup kuat untuk membuktikan Rod adalah pelaku. Joe lalu diam-diam masuk ke kamar Rod dan mendapati koleksi foto-foto Kate yang diambil secara diam-diam. Rod terlihat mesum dan terobsesi dengan Kate. Saat sarapan, Gemma berperilaku buruk lagi pada pelayan, dan Kate berkata pada Joe kalau ia benci dengan Gemma. Ini menambah kekaguman Joe pada Kate yang berhati baik. Ketika Kate pergi, Rod menghampirinya dan mengajaknya untuk bermain tenis, tapi Kate menolaknya. Rod menyadari kalau Joe melihat penolakan ini, dan Rod cukup cemburu dengan Joe yang akhir-akhir ini dekat dengan Kate. Ia pun mengajak Joe untuk pergi berburu ke hutan berdua saja. Selama berburu, Rod menunjukkan skillnya yang baik. Joe bahkan tidak dapat mengenai satu target pun. Rod mengungkapkan kalau ia mengenal Kate lebih baik dari Joe, dan Rod beranggapan kalau Kate tidak pandai memilih orang yang dekat dengannya. Di sini Rod mencoba membuat Joe menjauh dari Kate. Rod lalu menarik pelatuk senapannya dan mengarahkannya ke Joe, tapi momen ini disela oleh Kate. Entah memang Rod ingin mengincar Joe atau ia hanya menggertaknya. Tidak ada yang tahu. Kate menyusul mereka ke hutan dan meminta Rod untuk berbicara berdua dengannya. Mereka memang berteman baik, tapi Kate tidak bisa menerima cinta Rod karena mereka punya pandangan yang berbeda dalam hidup. Kate punya hati yang baik, sementara Rod tidak peduli jika harus menindas orang yang ada di bawahnya, karena ia memang terlahir berkuasa, dan ia juga merasa punya derajat yang lebih tinggi. Rod berharap Kate juga begitu, karena ia melihat Kate sering tersiksa sebab ia terlalu baik. Ketika bersiap-siap makan malam, Joe kesulitan mengancingkan lengan bajunya. Kate pun menawarinya bantuan, dan kali ini mereka sangat dekat, kemudian akhirnya mereka melakukannya. Pada makan malam, Lady Phoebe diumumkan meninggal, tapi ini semua bukanlah sungguhan, ternyata hanya sebuah permainan. Mereka semua diajak bermain untuk menemukan siapa pembunuh Lady Phoebe. Ketika sedang di permainan, Kate dan Joe memulai sesi curhat. Di sini Kate mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya adalah anak dari seorang konglomerat. Namun sejak usia 20 tahun, ia memutuskan hubungan dari ayahnya. Karena ia tahu ayahnya adalah orang yang sangat jahat, yang rela melihat manusia lain menderita demi meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Setelahnya mereka kembali ke permainan, dan kali ini Rod menyuruh Joe mengaku kalau Joe adalah pembunuh Malcolm. Joe berpikir Rod melakukannya karena menyukai Kate.
Tapi Joe tidak mengakuinya dan akhirnya Rold mendorongnya dari jendela. Setelah sadar dari pingsan, Joe mendengar suara teriakan perempuan. Sontak dia langsung berlari ke arah teriakan itu dan menemukan kalau Cat sedang memegang pisau. Dan Gemma sudah terbaring tak bernyawa. Rekap alur cerita You Season 4 episode 5. Joe menangkap basah Cat yang berada di samping jasad Gemma. Joe sempat berpikir kalau Cat mungkin adalah si Eat the Rich Killer. Jika iya, mungkin Joe memang tertarik dengan wanita seperti ini, seperti Love di season sebelumnya. Di sini Cat meyakinkan Joe bahwa bukan dialah pelakunya. Ia tidak melaporkan hal ini karena takut ayahnya akan menggunakan kejadian ini sebagai ancaman agar ia tetap berada di kendali ayahnya seumur hidupnya. Cat meminta kerjasama Joe untuk menyembunyikan jasad Gemma, karena Joe juga bisa menjadi tersangka. Joe pun mengiyakannya. Sementara geng kelas atas ini mengadakan pesta di mana mereka menumpahkan kebencian pada orang yang berstatus sosial di bawah mereka, Cat dan Joe sibuk menyembunyikan jasad Gemma di peti kayu dan menggulung karpet yang bernoda darah. Namun tiba-tiba Phoebe masuk ke kamar Cat untuk curhat. Setelah melihat Adam terlihat dekat dengan seorang pelayan. Untuk mengakhiri percakapan dengan Phoebe, Joe mengatakan mungkin Adam memiliki rahasia, dan Cat meminta privasi dari Phoebe agar ia bisa berduaan dengan Joe. Setelah Phoebe pergi, Cat dan Joe kembali melanjutkan kegiatan mereka. Sayangnya mereka kesulitan mengangkut Gemma karena peti kayunya rusak. Kemudian Joe melihat ke jendela dan terinspirasi dengan cara Rold yang mendorongnya. Mereka lalu membawa tubuh Gemma ke gudang hasil hewan buruan. Setelah selesai menyembunyikan tubuh Gemma, Cat mengancam Joe. Ia ingin tahu kenapa Joe begitu lihai melakukan semua ini. Joe lalu mengungkapkan kalau seseorang mencoba menjebaknya atas kematian Malcolm. Joe juga berkata kalau ia pernah menikah dengan seorang wanita jahat dan ini membuatnya terbiasa membantu mantan istrinya itu lolos dari hal-hal kriminal. Dan pada akhirnya ia pergi dan membuatnya harus merelakan putranya. Cat pun mempercayai kata-kata Joe yang terlihat meyakinkan. Beralih ke Phoebe, ia meminta Adam mengungkapkan rahasianya, keanehan yang tak pernah diceritakan Adam padanya. Adam menjelaskan bahwa ia selama ini berkuasa atas pelayan, tapi saat mereka melakukannya, ia berada di bawah mereka, dan Adam menyukai ini. Hal ini tidak bisa dilakukannya dengan Phoebe, karena dia tahu Phoebe selalu berada di atasnya. Phoebe lalu kecewa karena Adam tidak menganggap mereka setara. Ia lalu memutuskan Adam, dan ini membuat Adam membenci Joe yang ikut campur urusan asmaranya. Joe terpaksa kembali ke gudang hasil buruan, karena Cat tak sengaja menjatuhkan gelang berukir namanya di sana. Sementara itu, Cat terkejut melihat Phoebe yang sedang melihat darah di lantai kamarnya. Cat pun mengatakan yang sebenarnya. Phoebe memberi saran untuk meminta bantuan pengawal Cat yang dikirim ayahnya untuk menjaga mereka, berkata kalau Gemma telah hilang. Sementara itu, Joe tertangkap basah oleh Rold ketika sedang memegang gelang Cat. Kemudian ia dan Rold membeberkan ke teman-temannya kalau Joe lah si Eat the Rich Killer. Joe membela diri tapi tidak ada yang percaya. Lalu Adam yang terlalu marah menyerangnya. Kemudian Joe membela diri dan lari. Di sini Rold masih memburunya. Ketika Cat dan Phoebe ke ruang tamu, Joe dan Rold sudah tidak ada. Cat pun menyuruh petugas keamanan untuk mengejar mereka. Dan ketika sudah terlalu lama menunggu, Cat akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri. Di hutan, Joe bersembunyi dari Rold, dan akhirnya berhasil membuat Rold pingsan. Namun sayang Rhys menyerangnya, dan mengikatnya di sebuah ruangan bawah tanah. Rhys adalah si Eat the Rich Killer, dan dia menginginkan Joe untuk membantunya. Rhys berjanji akan membebaskan Joe jika ia menghabisi Rold, dan mereka akan menyalahkan semua kasus pada Rold. Joe berpura-pura mengiyakan, namun sebenarnya ia tidak ingin menjadi boneka Rhys. Ia lalu berusaha untuk melepaskan dirinya. Rhys yang melihat Joe tak kunjung melakukan perintahnya, tahu kalau Joe tidak ingin bergabung dengan rencananya. Ia lalu mengancam akan menyalahkan Joe atas kasus Malcolm, dan jika Joe berhasil melepaskan dirinya, ia mengundang Joe menemuinya di London untuk bernegosiasi. Kemudian Rhys pergi setelah membuat ruangan itu terbakar. Joe berhasil melepaskan rantainya, dan Rold yang terbangun meminta tolong Joe untuk menyelamatkannya. Dan Joe pun membantunya.
Kemudian Joe mengangkat tubuh Rold dan Rold berteriak meminta bantuan. Untung saja Kate mendengarnya dan menyelamatkan mereka berdua. Kebakaran itu menghilangkan bukti kasus Gemma dan Joe terbebas dari kecurigaan kalau mungkin dialah pelakunya. Ketika semuanya sudah kembali ke London dan sudah aman, Kate berkunjung ke apartemen Joe, mengajaknya berkencan. Setelah semua kejadian ini, Kate telah jatuh cinta pada Joe. Namun karena masa lalunya dan ancaman Rhys, Joe berpikir kalau ia harus menjaga Kate tetap aman, dan itu berarti ia harus merelakan Kate. Kate sangat kecewa mendengarnya dan pergi. Setelahnya Joe menonton Rhys yang sedang kampanye pencalonannya sebagai wali kota London, dan Joe berkata kalau ia akan datang pada Rhys. Rekap alur cerita You Season 4 Episode 6. Rhys masih sibuk berkampanye menjadi wali kota London. Ia menggunakan kasus penghilangan nyawa orang-orang kaya sebagai bahan kampanyenya, menjamin bahwa tak ada lagi kalangan bawah yang muak dengan kalangan atas, dan ia yakin bahwa polisi akan menangkap pelaku yang menghilangkan nyawa teman-temannya. Sedangkan Joe masih bertekad menemukan bukti bahwa Rhys lah tersangkanya. Namun ini tampak mustahil karena rumah yang ditinggali Rhys sangat aman dan penuh CCTV. Selain itu, Rhys hanya meninggalkan rumah untuk menghadiri acara-acara publik, sehingga Joe tidak punya kesempatan untuk menyerangnya. Namun kemudian Nadia berkata kalau ia berpapasan dengan Rhys di taman pada pagi hari saat Rhys berolahraga. Ketika Joe sibuk memikirkan cara menemui Rhys di taman dan mengobrol tanpa ada mata yang penasaran, tiba-tiba Rhys sudah berada di apartemen Joe. Rhys berkata kalau Joe adalah teman yang bisa ia ajak berbagi tentang perbuatan gelapnya. Di sini Rhys juga menjelaskan bahwa semua korban kasus gelap itu mempunyai potensi untuk menggagalkan kampanye wali kotanya. Malcolm dapat memeras Rhys karena ia berjudi, Simon mengeksploitasi wanita dan ia tidak mau dikaitkan, serta Gemma adalah mantan selingkuhannya saat ia masih menikah. Jadi Rhys menyingkirkan mereka semua. Dan Rhys meminta Joe untuk mencari kambing hitam atas perbuatannya, sehingga polisi berhenti menyelidiki semua kasus itu. Joe pun berusaha melakukannya. Dari Phoebe, Joe tahu kalau Connie tidak memiliki alibi saat kasus penghilangan nyawa itu terjadi. Ini membuat Joe bisa mengorbankan Connie. Di waktu lainnya, Joe mendapat pesan dari Rhys, mengatakan ia meninggalkan hadiah di kulkas Joe, dan itu adalah telinga Simon. Mengancam Joe yang akan disalahkan jika ia tidak berhasil mencari kambing hitam dalam waktu dekat. Joe pun bertekad menjebak Connie dengan menyelipkan hadiah Rhys. Tapi setelah mendengar Connie yang baru saja mendaftar rehab ingin beramal dan menjadi orang yang lebih baik, Joe pun luluh dan tak jadi menjebaknya. Dulu saat Joe menguntit Rhys, kita diperlihatkan seorang wanita misterius yang memotret Joe. Wanita yang sama sekarang menyusup ke pesta Kate, menyamar sebagai staf. Dan ketika semua perhatian teralihkan, wanita itu memberitahu Lady Phoebe bahwa tersangka Etheridge sedang ada di dekatnya, dan ia harus dibawa ke tempat yang aman. Wanita ini bernama Dawn dan ia terkena penyakit mental berhalusinasi bahwa ia adalah sahabat Phoebe. Begitu sadar kalau Dawn tidak stabil, Phoebe yang ketakutan pun meminta Dawn melepaskannya. Tapi Dawn tidak mau, berdalih kalau di luar berbahaya. Joe yang penasaran datang menghampiri ruangan mereka. Setelah mendapat informasi dari Nadia yang melihat Phoebe pergi bersama seseorang. Namun Dawn tidak ingin membukakan pintu. Phoebe pun mengancam akan mengakhiri persahabatan mereka jika Dawn tidak membukakan pintu untuk Joe. Dan karena ini, Dawn pun melunak. Ketika Joe masuk, dengan segera Joe dan Phoebe bekerja sama menaklukkan Dawn. Joe yang terdesak juga memasukkan hadiah Rhys ke dalam tas Dawn, menjebaknya sebagai tersangka Etheridge. Dawn pun ditangkap dan diberi perawatan medis. Di sisi lain, Joe telah membuat Nadia curiga, karena entah bagaimana Joe bisa menjadi pahlawan dalam kasus berkali-kali. Sebelumnya, Dawn memberitahu Phoebe bahwa Adam bangkrut dan mewanti-wanti Phoebe agar ia tidak digunakan sebagai solusi masalah keuangan Adam. Ini membuat Phoebe memperingati Adam untuk membuktikan ketulusannya. Sementara Joe merasa cemburu ketika melihat Kate bersama Nico, mantan kekasihnya. Nico adalah pria kaya yang membeli seluruh koleksi seni Simon dari galeri Kate. Namun Kate segera menyadari kalau hal itu dilakukan Nico atas perintah ayahnya Tom Lockwood.
Dan ketika Joe melihat Kate mengusir Nico setelah tahu hal ini, Joe pun memutuskan untuk menemui Kate. Mereka sepakat untuk tidak saling bertanya tentang masa lalu satu sama lain, dan dengan begitu mereka dapat melanjutkan hubungan mereka yang telah dibangun dalam beberapa waktu terakhir. Pemandangan jendela Joe yang istimewa membantunya menguntit Kate, tapi itu juga memungkinkan Rhys mengintip saat Joe dan Kate sedang bersama. Ketika Joe kembali ke flatnya, Rhys sudah bersantai di sana dan berniat menghabisi seseorang. Setelah memuji Joe atas tindakannya menjebak Dawn, Rhys menginginkan Joe menghilangkan nyawa Tom Lockwood, ayah Kate yang ia sebut iblis. Tom telah mendanai salah satu musuh politik Rhys, dan selain itu, Tom juga menyebabkan banyak penderitaan bagi Kate, kekasih Joe. Rekap alur cerita You Season 4 Episode 7. Kini Joe resmi berpacaran dengan Kate, dan ini membuatnya sulit mengikuti perintah Rhys untuk menghabisi calon mertuanya Tom Lockwood. Di sini Joe memutuskan untuk mencari tahu dulu tentang Tom, tapi ternyata cukup sulit karena informasi di internet tentangnya sangat dibatasi. Tom membayar media untuk menjaga citranya. Akhirnya di sebuah kesempatan Joe ikut makan malam dengan Kate dan ayahnya. Di sini Kate ditawarkan ayahnya sebuah galeri mewah di mana Kate bisa berkarir dengan nyaman. Ini memang mimpi Kate, tapi ia tidak ingin ada dalam genggaman ayahnya yang bisa menuntunnya untuk menjadi monster seperti ayahnya. Selain itu, rupanya Tom tahu tentang masa lalu Joe, dan ia juga meminta Joe mencari informasi tentang Rhys. Terkesan dengan kekuatan Tom, Joe ingin beralih pihak dan mengkhianati Rhys. Tapi sayangnya saat Joe mencoba membuat Rhys mengakui kejahatannya sebagai pelaku Eat the Rich, ia ketahuan sedang merekam. Rhys selalu mengancam akan menghabisi Marianne jika Joe tidak berhasil menghabisi Tom dalam 24 jam ke depan. Mau tidak mau, Joe pun terpaksa menjebak Tom. Tapi Tom rupanya mengetahui itu dan meminta Joe beralih pihak. Ia menyarankan Joe menghabisi Rhys saja, dan ia akan membantu Joe lolos dari semua kejahatannya. Lagi pula Joe mengencani putrinya. Joe pun bergegas menghampiri Rhys, namun Rhys bertingkah seperti tidak mengenalinya. Joe melumpuhkan Rhys dan memintanya memberitahu di mana Marianne disandra. Tapi Rhys tampak bingung dan membuat Joe menghabisi nyawanya. Setelahnya Joe tersadar bahwa selama ini Rhys yang ia temui hanyalah hayalannya. Rhys yang sesungguhnya memang tokoh politik yang tidak mengenalinya. Beralih ke Phoebe, Adam menggunakan kondisi mental Phoebe yang tidak stabil untuk melamarnya, demi mengatasi kebangkrutannya. Dan Kate tampak tak senang dengan hal ini. Sementara itu, Nadia yang mencurigai Joe akhirnya terus mencari tahu, dan berakhir dengan sebuah penemuan yang mengejutkan, yaitu sebuah tempat di mana Marianne disandra oleh Joe. Rekap alur cerita You Season 4 Episode 8. Melalui sudut pandang Marianne, kita dapat melihat betapa mengerikannya Joe. Marianne yang pergi ke Paris untuk memulai hidup baru bersama putrinya Juliet, menggunakan skill artistiknya untuk membayar kebutuhan mereka. Namun sayangnya Joe berhasil menemukannya di pameran seni di London. Joe berpura-pura membiarkannya pergi, tapi itu hanya tipu daya. Joe ternyata membubuhi kopi Marianne dengan obat penenang yang membuatnya tertidur. Begitu Marianne terbangun, dia sudah terikat di sebuah tempat. Joe berkata ia ingin memperbaiki hubungan mereka, namun nyatanya hanya memperburuknya. Joe selalu beranggapan ia adalah pria baik, tapi tidak bisa memberikan alasan apapun untuk membenarkan kejahatan yang ia lakukan pada Marianne. Marianne berusaha kabur namun gagal dan berakhir dalam penjara Joe. Di sini Joe menghapus kejahatannya dari pikirannya dan percaya ia bisa mendapat penebusan. Jadi ia menciptakan karakter Rhys dalam pikirannya, untuk bisa disalahkan atas pekerjaan kotornya. Saat dikurung, Marianne mengingat tentang putrinya, agar ia tidak menjadi gila. Dan untungnya setelah beberapa waktu, di mana Marianne hampir mati kelaparan, Nadia berhasil menemukannya. Namun Marianne tidak ingin polisi terlibat, karena ia tahu Joe selalu lolos hukum. Dan jika Joe bebas, ia akan mengejar Marianne dan putrinya lagi. Jadi Nadia memberinya makanan dan air, dan berjanji akan kembali esok hari dengan rencana baru. Beralih ke Kate, ia meminta Phoebe untuk ikut ke rumah sakit jiwa, atau paling tidak menelpon pengacaranya untuk perjanjian pranikah.
Namun sayangnya Adam menyela mereka dan berkata Phoebe selalu tidak nyaman saat ada Kate. Kembali ke Nadia, ia tetap masuk ke kelas Joe. Tapi anehnya ia tidak mengerjakan tugas. Ini adalah kali pertama Nadia begitu, dan membuat Joe curiga kalau Nadia selama ini sibuk menyelidikinya. Karena ia dan Nadia memang sering membahas kasus. Joe sendiri selama ini lupa bahwa ia telah mengurung Marianne selama beberapa hari tanpa makanan, karena ia menganggap karakter Reese bukan dirinya. Tapi sekarang setelah sadar, ia akhirnya bergegas mencari di mana Marianne ia kurung. Pada hari ini pula Nadia bertemu Marianne untuk memberi ide kaburnya yang ia anggap sangat gila. Tapi saat ini berlangsung, Joe sedang berjalan menuju tempat Marianne. Rekap alur cerita You Season 4 Episode 9. Nadia segera bersembunyi ketika Joe berjalan masuk. Di sini Joe meminta maaf pada Marianne dan berjanji akan memperbaiki semuanya. Marianne memohon dibebaskan demi putrinya dan tak akan melaporkan Joe. Namun Joe meminta waktu berpikir. Setelah Joe pergi, Nadia menghampiri Marianne. Marianne berkata ia tidak akan pernah tenang jika Joe masih hidup, dan Nadia mengusulkan untuk menghabisi Joe. Nadia berjanji akan kembali membawa bor dan membebaskan Marianne, serta pisau untuk membela diri dan suntikan obat untuk menaklukkan Joe. Nadia meminta Edward pacarnya untuk dapat memberi obat yang sulit diakses, dan ia bergegas ke penjara Marianne. Namun ranselnya tersangkut dan menarik perhatian penjaga. Ketika Nadia beralasan, sayangnya barangnya terjatuh, dan itu adalah sebuah pisau. Ia pun jadi ditangkap. Kita beralih ke Joe dan Kate yang menghadiri pernikahan Phoebe dan Adam. Mereka berusaha membatalkan pernikahan itu dengan menyadarkan Phoebe, namun ternyata gagal. Setelah resmi menikah, mental Phoebe hancur dan ia berkeliaran di jalanan, sampai pada akhirnya dirawat. Ini membuat Kate sedih dan curhat pada ayahnya. Dan tidak lama setelahnya Adam ditemukan tewas, karena rupanya ayah Kate menghabisinya. Ayah Kate juga memaksa Kate untuk mengurus bisnisnya, karena hanya Kate yang ia percaya. Ayahnya berkata ia selalu mendapatkan apa yang ia mau. Joe kemudian ke tempat Marianne, berkata ia akan membebaskan Marianne setelah mendapatkan paspor palsu. Dan di sini Marianne meminta Joe mengecek ponsel miliknya untuk mengecek kabar Juliet. Sayangnya setelah menghilang beberapa minggu, keluarga dan teman Marianne mengira dia menyalahgunakan obat lagi. Dan karenanya hak asuh putrinya pindah ke nenek Juliet yang ada di Amerika. Juliet yang merupakan satu-satunya alasan Marianne hidup, membuat Marianne sangat terpukul dan mengalami gangguan mental. Marianne memohon Joe menghabisinya saja. Reese mulai mengatakan lebih baik Joe menghabisi Marianne dan memulai hidup bahagia dengan Kate, alih-alih membebaskannya dan kabur. Namun Joe yakin hal benar adalah dengan membebaskan Marianne. Keesokan paginya Joe kembali memenuhi janjinya, memberikan Marianne kopi dan memasukkan kode untuk membuka pintu. Namun Joe lupa kodenya. Dan buruknya Marianne alergi terhadap minyak kacang yang ternyata ada di kopi yang diberi Joe. Joe berusaha menyelamatkannya namun ia tidak bisa masuk. Dan tiba-tiba para korbannya bermunculan. Gemma, Beck, dan Love menggambarkan perilaku obsesif Joe. Dan Love berkata cara mengakhiri siklus ini adalah dengan mengakhiri nyawa Joe. Ini semua adalah mimpi buruk dan ketika bangun Joe bertekad membebaskan Marianne dan mengakhiri hidupnya. Namun ketika sampai di sana, Marianne telah tergeletak setelah menenggak sebotol obat yang memang pernah diletakkan Joe atas perintah Reese. Marianne berputus asa karena Juliet telah pergi. Rekap alur cerita You Season 4 Episode 10 atau episode terakhir. Joe merasa kehilangan karena Marianne telah tewas. Reese menyuruhnya untuk memotretnya menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan bukti. Tapi Marianne meninggalkan secari kertas di mana ia ingin mayatnya ditemukan. Walaupun Juliet akan menganggap ibunya pecandu, tapi itu lebih baik daripada hilang tanpa penyelesaian. Joe kemudian menulis surat diri sebelum mengakhiri hidupnya, walaupun Reese memprotesnya. Tiba-tiba jasad dari Reese Montrose ditemukan di hutan. Karena Tom adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa Joe adalah pelakunya, ini seperti pengkhianatan bagi Joe. Dan setelahnya,
Kate curhat pada Joe bagaimana ayahnya telah mengontrol hidupnya selama ini. Ini membuat Joe bertekad menghabisi Lockwood. Menggunakan handphone Kate, ia mengatur pertemuan dengan Tom di hanggarnya. Setelah membuatnya pingsan, Joe mengikat triliuner itu di kursi dan membuat seolah-olah itu adalah bunuh diri. Namun tiba-tiba pengawalnya datang dan Joe terpaksa menghabisi pengawalnya juga. Karena Joe adalah ahli improvisasi, ia membuat Lockwood kehilangan nafas, dan dengan memecahkan kode akun banknya, ia mentransfer sejumlah uang ke pengawal Lockwood. Membuat cerita kalau pengawalnya memeras Lockwood, tak sengaja menghilangkan nyawanya lalu kabur. Joe kemudian pergi ke jembatan tetap bertekad mengakhiri hidupnya, namun saat tenggelam Joe berubah pikiran. Beberapa saat kemudian ia terbangun di rumah sakit. Rupanya ia diselamatkan oleh petugas yang berpatroli di area tersebut, dan Kate datang menjenguknya, mengatakan kalau ia telah menghapus segala bukti yang bisa mengancam Joe. Kate tahu Joe yang menghabisi Rhys atas perintah ayahnya. Kate memakluminya karena ia pun pernah menyebabkan kanker pada anak-anak demi keuntungan perusahaan. Mereka berdua sadar kalau mereka mampu melakukan hal-hal buruk. Jadi mereka memutuskan untuk saling menjaga dan mendorong satu sama lain untuk jadi lebih baik. Dengan seluruh kekayaan Tom yang kini diwariskan ke Kate, mereka dapat menghancurkan siapapun yang menghalangi mereka. Joe yang mengetahui Nadia sedang mengancamnya, membuat cerita yang menjebloskan Nadia ke penjara. Nadia dibuat sebagai pelaku penghilangan nyawa Edward pacarnya, sedangkan Edward dikaitkan dengan kasus penghilangan nyawa Rhys. Joe selalu menjadi monster, namun kali ini punya banyak uang dan menerima sisi gelapnya. Sedangkan Marianne berhasil hidup, karena selama ini ia dan Nadia mengarang cerita. Rupanya hak asuh Juliet masih milik Marianne, dan Marianne hanya berpura-pura sekarat. Sebenarnya obat yang ditelannya adalah obat yang memperlambat detak jantung, yang telah ditukar Nadia sebelumnya. Dan Joe tidak tahu kalau Marianne masih hidup. Marianne kini hidup berbahagia dengan putrinya, dan berharap tidak pernah bertemu Joe lagi. Seperti kata orang bijak, jika tidak tumbuh, kamu membusuk. Beberapa orang memang ingin membusuk, namun yang beruntung berubah lebih baik. Anggota geng masih sama seperti dulu. Hanya Phoebe yang meninggalkan dunia gelapnya dan mengabdikan hidupnya untuk berbuat baik. Kita mendapatkan hidup yang ditakdirkan untuk kita dengan memperjuangkannya. Berkat seluruh sumber daya Kate, nama baik Joe pulih, dan semuanya teratasi untuk mereka. Kate dalam misi mengubah dunia, dan Joe berada di sisinya untuk membantu.